Selamat pagi anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, Oma, semua yang ada di rumah. Apa kabar? Saya percaya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Hari ini kita akan mulai sekolah minggu kita meski di rumah, tapi kita percaya semua dalam perlindungan Tuhan. Kita bersukacita ya. Kak Meksi nggak mau sendirian, saya mau dibantu. Seren, Angela, bantu Mama. Oke, Ma. Hai teman-teman. Apa kabar kita semua? Kita akan menyanyikan pujian ini. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Nanti Kakak Seren dan Angela akan membantu kita melalui pujian ini. Pasangan dengan kakak adik, dengan mama, dengan papa, siapa saja yang ada di rumah, ayo kita menyanyikan secara berdua ya, berpasangan. Oke, silakan. Pujian yang kedua, bagaimana firman Tuhan tertulis dalam Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya ada satu jalan menuju surga, hanya satu jalan ke rumah Bapa, hanya melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus yang mati di kayu salib demi kita semua. Hanya satu jalan ke rumah Bapa. Yesus saja jalannya. Jadi di video kali ini aku akan buat face shield. Apa itu face shield? Face shield itu adalah pelindung muka yang kita gunakan saat berbicara dengan orang lain. Jadi bahan-bahan yang perlu kalian perlukan ada mika, panjangnya 30 cm.
Tapi aku udah bikin sesuai lingkar kepala aku. Ada gunting, tali ikat pinggang, dan pita merah putih, lakban, dan busa setrika. Kalian jangan asal pakai double tip biasa. Ini double tipnya namanya double tip PF foam. Jadi langkah-langkah kerjanya, kita tempelkan mika dengan pita yang sudah kita beri double tip PF foam. Nah, kita udah tempelin. Sebelum kita tempelin busa setrika, kita tempelin dulu ikat pinggangnya. Kita tempelin di sini. Jadi kita tempelinnya satu dulu, baru kita tempelin busa setrikanya yang udah dikasih double tip PF foam juga. Jadi baru kita tempelin sisi lain dari ikat pinggangnya. Jadi deh guys. Jadi sebelum kita selesain ini, kita bakal bikin ini rada lengkungin yang ini. Nah, setelah itu kalian bisa pakai di wajah kalian. Caranya kalian tempelin. Jadi deh guys. Jadi semoga bermanfaat. Bye. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita minta Roh Kudus menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang sangat mengasihi kami, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau Tuhan supaya Engkau, Roh Kudus, menolong kami untuk kami mengerti firman Tuhan, menolong kami agar kami juga dapat melakukan firman Tuhan. Buka hati kami, buka telinga kami, dan kami juga mau pikiran kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, anak-anakku semua, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara semua, apakah kalian pernah mendengarkan kata surga? Dan apakah kalian ingin masuk surga? Surga adalah tempat yang indah di mana Tuhan Yesus bertahta di sana. Pertanyaan saya, apakah kalian sungguh-sungguh mau masuk surga? Dan apakah alasan Tuhan untuk mengizinkan kita masuk surga? Surga tadi tempat yang kudus, yang suci, di mana Allah bertata. Tapi manusia sejak jatuh dalam dosa tidak bisa ke sana karena firman Tuhan dalam Yesaya 59 ayat 2 berkata, "Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu."
Di sini jelas yang merupakan pemisah, kita tidak bisa masuk surga karena dosa kita. Mungkin kita berpikir bahwa kita sudah baik, kita sudah punya uang memberikan persembahan, kita rajin berbakti, kita hormat sama orang tua. Tetapi Tuhan bilang bahwa semua orang yang berdosa tidak akan memperoleh hidup yang kekal, tidak bisa masuk surga. Di Roma 6 ayat 23 berkata, upah dosa ialah maut. Jelas bahwa dosa ini menyebabkan kita tidak bisa masuk surga. Apa itu dosa? Dosa itu adalah setiap pelanggaran terhadap firman Tuhan. Dan dalam Yakobus 4 ayat 17 berkata, jika seseorang tahu berbuat baik tapi ia tidak melakukannya, ia berbuat dosa. Jadi setiap pelanggaran yang melanggar firman Tuhan itu adalah dosa. Dan dosa membuat kita tidak bisa masuk surga. Tapi Allah begitu mengasihi kita. Di dalam firman Tuhan berkata upah dosa ialah maut. Itu adalah siksaan selama-lamanya, seumur selama-lamanya, yaitu penderitaan selama-lamanya. Allah itu mengasihi kita. Dia tidak ingin kita masuk neraka tadi. Allah berfirman bahwa setiap orang percaya kepada Yesus akan memperoleh hidup yang kekal, yaitu surga itu sendiri. Di dalam firman Tuhan, di dalam Roma 6 ayat 23 tadi, upah dosa ialah maut, tetapi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan di dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus rela mati di kayu salib untuk mengampuni setiap pelanggaran kita, menebus kita dari kejahatan kita. Yesus sudah mati dan sudah bangkit, naik ke surga dan memberikan kepada kita Roh Kudus. Minggu lalu kita sudah memperingatinya. Bagaimana Roh Kudus saat ini menolong kita untuk percaya kepada Tuhan. Janji Tuhan di dalam firman Tuhan tadi bahwa setiap orang percaya kepadanya tidak binasa. Dan ada firman Tuhan juga di dalam Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Satu-satunya jalan untuk kita masuk surga hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Dan janji Tuhan ini berkata bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apakah kalian mau percaya kepada Tuhan Yesus? Dan bagi orang yang sudah percaya kepada Yesus, firman Tuhan berkata bahwa setiap orang yang percaya kepadaku, ia mengasihi aku dan melakukan perintahku. Firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita, satu-satunya jalan untuk kita masuk ke surga ialah kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Karena janji Tuhan juga berkata di Efesus 2 ayat 8-9 bahwa bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena usaha baik kita, tetapi karena iman kepada Yesus Kristus. Mari Bapak, Ibu, anak-anak, saudara semua, jika kalian belum percaya, saya akan memimpin nanti di dalam doa, dan yang sudah percaya, kita berjanji kepada Tuhan untuk kita tetap setia dan melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, saat ini hamba-Mu akan memimpin doa bagi semua orang yang belum pernah mengundang Roh Kudus masuk dalam hatinya. Saya akan memimpin dan menolong bagi yang belum pernah. Tundukkan kepala, ambil sikap, dan berkata, Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Saya percaya bahwa setiap pelanggaran dan dosa saya, Tuhan tahu. Dan Tuhan,
Saya mau minta ampun atas setiap pelanggaran dan dosa saya. Saya mau percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mengundang Engkau untuk memimpin hidup saya. Saya mengakui bahwa Engkaulah Tuhan dan Raja. Terima kasih Tuhan karena Engkau Juru Selamat, sehingga kami bisa masuk surga karena keselamatan yang Kau berikan sebagai hadiah. Itu bukan karena usaha kami, tapi karena pemberian Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini juga buat kita semua yang sudah percaya, mari kita berkata kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena janji Tuhan dalam firman Tuhan yang mengatakan bahwa upah dosa ialah maut, tapi kasih karunia ialah kehidupan kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau berikan Tuhan. Kami mau belajar untuk mentaati firman Tuhan. Karena Tuhan berkata, barang siapa yang mengasihi aku, ia harus melakukan perintahku. Terima kasih Bapa, biarlah firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan menjadi rema dalam hidup kami, supaya kami semakin kuat dan tetap percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apapun keadaan kami Tuhan, mungkin kami jatuh bangun, mungkin kami seringkali melukai perasaan Tuhan, tetapi kami mau berjanji untuk kami tetap percaya kepada Tuhan dan kami mau belajar untuk mengasihi Tuhan dengan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.